warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisaswita dengan NIM 2130111142. Saya seorang mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, saya pada kali ini akan menjelaskan tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan sumber belajar secara fisik yang memuat materi pembelajaran secara instruksional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan materi dalam bahan ajar harus sistematis sesuai dengan pengertian bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi bahan ajar. Bahan ajar mempunyai fungsi berupa buku teks sebagai bukti bagi guru yang dinyatakan oleh si Tepu pada tahun 2012, yaitu mempergunakan sebagai acuan dalam yang pertama membuat desain pembelajaran, yang kedua mempersiapkan sumber belajar, yang ketiga mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, dan yang keempat memberikan tugas, dan yang terakhir yaitu ada menyusun bahan evaluasi. Selanjutnya ada kriteria kualitas bahan ajar. Fungsi bahan ajar adalah untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang bermakna. Untuk tercapainya fungsi bahan ajar tersebut, maka bahan ajar harus memiliki nilai yang dapat dipercaya dan dapat menarik siswa. Nilai yang dipercaya dari suatu bahan ajar memuat kelayakan bahan ajar tersebut. Dalam penyusunan bahan ajar tersebut harus mencakup 3 prinsip penyusunan yang disyaratkan oleh Depdiknas pada tahun 2006, yaitu relevansasi, konsistensi, dan kecukupan. Nah, selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan. Maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya belajar guru atau gaya mengajar guru, atau bisa juga disebut dengan teaching style, menggunakan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Nah, selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti yang pertama ada raut wajah atau mimik muka. Yang kedua ada gerakan atau isyarat badan atau bisa disebut dengan gestural responses. Dan yang ketiga ada gerak mendekati peserta didik. Yang keempat ada sentuhan atau contact responses. Dan yang kelima ada kegiatan menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Nah, selanjutnya ada sarana prasarana sumber belajar dan media. Sarana merupakan peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung. Misalnya seperti buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan alat yang menunjang proses pembelajaran. Misalnya ada gedung, ruangan kelas, dan lain-lain. Nah, sumber belajar merupakan segala bentuk baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Media merupakan alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan.
Nah, dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat bantu untuk mempermudahkan pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.